Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiqul Humam dari kelas 3 PIA dengan NIM 22411040228. Saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Pertanyaan pertama yaitu urgensi pemahaman sumber belajar berbasis multimedia bagi calon guru PAI. Yang pertama yaitu adanya tuntutan era digital. Era digital merupakan era yang terjadi saat ini. Teknologi multimedia menjadi lebih berkembang daripada sebelumnya. Guru pun bisa memanfaatkan adanya teknologi-teknologi saat ini. Misalkan guru itu memanfaatkan media video kemudian gambar, audio, dan animasi. Ini membantu peserta didik memahami materi lebih mudah dan menarik. Tentunya ini bisa menjadikan sebagai sumber utama atau mungkin sebagai faktor pembelajaran di era sekarang. Yang kedua yaitu adanya interaksi yang lebih dinamis antara guru dan siswa. Guru dapat memanfaatkan multimedia ini seperti hanya kuis ataupun game ataupun yang lainnya, itu membuat pembelajaran lebih menarik dan memaksimalkan pemahaman siswa juga peranan siswa dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu mendorong kreativitas dan kritisme. Multimedia ini memungkinkan siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Mereka dapat membuat presentasi atau mungkin hal lainnya yang berdasarkan materi yang telah dipelajari. Secara hal ini mendorong kreativitas dari siswa dan juga berpikir kritis para siswa. Selanjutnya yaitu teori-teori psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu behavioristik, yang merupakan sebuah pendekatan memandang bahwa lingkungan atau perubahan perilaku individu merupakan hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Jadi lingkungan ini merupakan stimulus atau faktor utama dari perubahan perilaku peserta didik. Lingkungan ini juga bisa dijadikan sebagai patokan dalam teori behavioristik untuk perubahan perilaku peserta didik sampai pada kompetensi tertentu. Selanjutnya yaitu kognitif, merupakan sebuah pendekatan yang memandang bahwa belajar merupakan produk intelektual. Nah, produk intelektual ini merupakan interaksi manusia dengan alam sekitarnya dalam memahami kedudukan individunya. Konstruktivis yaitu teori selanjutnya merupakan sebuah pendekatan belajar yang memandang bahwasanya pengetahuan ini didapat dari proses konstruksi. Berbagai informasi ini dapat diambil dari pengalaman dan diperoleh dari seseorang yang sesuai dengan kemampuan dan reaksinya. Nah, dan teori selanjutnya yaitu humanis, yaitu psikologi humanistik atau psikologi manusia atau memanusiakan manusia. Tujuan dari psikologi humanistik ini yaitu
potensi individunya secara keseluruhan melalui pembelajaran yang nyata, dan fokusnya yaitu pada segi psikologi, yaitu emosional, kemudian sosial mental, dan keterampilan berkarirnya yang menjadi fokus utama dalam teori humanistik ini. Selanjutnya yaitu 3 aplikasi berbasis Android yang digunakan sebagai sumber belajar pendidikan agama Islam atau PAI, juga keunggulan serta kelemahannya. Nah, yang pertama itu adanya Quizzes. Saya mengambil Quizzes ini karena Quizzes ini interaktif dan juga menarik. Di dalamnya banyak sekali elemen-elemen dan bisa menarik perhatian dari siswa, juga bisa menimbulkan interaksi satu sama lain. Misalkan dari siswa berinteraksi dengan elemen yang ada di dalamnya, sehingga ini menjadi lebih menyenangkan. Dan juga Quizzes ini bisa dilakukan di mana saja tentunya. Nah, selanjutnya yaitu dari segi evaluasi, Quizzes ini dapat dilihat secara gamblang dan secara real time. Nah, jadi Quizzes ini bisa digunakan sebagai evaluasi secara real time oleh pendidik dan melihat bagaimana pemahaman siswa dalam memahami materi-materi yang sudah dijadikan soal oleh guru di Quizzes ini. Kemudian adanya kemudahan untuk mengkustomisasi materi. Jadi di samping elemen-elemen di dalamnya yang menarik sehingga siswa itu menjadi suka terhadap kuisnya, juga materinya bisa diatur dan ubah secara bebas oleh guru. Jadi itu materinya fleksibel. Namun kelemahannya itu Quizzes ini tidak bisa menerangkan materi secara mendalam karena sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu sebagai evaluasi. Karena ini berbentuk kuis, tentunya materi yang disampaikannya pun sangat minim sehingga kurang menerangkan materi PAI. Selanjutnya yaitu aplikasi tuntunan sholat lengkap. Keunggulannya yaitu di dalamnya ada panduan yang praktis. Aplikasi ini memberikan panduan-panduan lengkap terkait sholat dalam gerakan-gerakannya, kemudian doa-doanya, sehingga siswa itu lebih mudah memahaminya, dan lebih enak untuk dibaca atau dipahami. Kemudian adanya interaksi dan visual. Misalkan siswa ini mau mencet atau mengeklik suatu pilihan di dalamnya, kemudian akan disajikan berupa praktek ataupun doa-doa yang dilantunkan, sehingga siswa ini atau mungkin pelajar ini mudah memahaminya karena mereka itu cukup mendengarkan dan melihat prosesnya saja. Jadi aplikasi ini sangat memudahkan untuk belajar PAI khususnya di materi sholat. Namun karena khususnya materi sholat ini, kelemahannya yaitu materinya hanya terpaku pada sholat saja, tidak ada materi-materi lain seperti halnya mungkin sejarah Islam atau mungkin hadis-hadis, dan itu sebagai salah satu kelemahannya di aplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu aplikasi Benime Whiteboard Video Maker. Nah, aplikasi ini itu apa sih? Aplikasi ini yaitu aplikasi yang memiliki keunggulan yaitu kreativitas dan visualisasinya yang sangat bagus. Mengapa demikian? Karena di dalamnya itu guru bisa mengkustomisasi
materi media pembelajaran seperti halnya di papan tulis secara offline, tapi ini ada di HP atau mungkin di laptop. Jadi ini menjadikan guru mudah untuk memberikan materi yang sebelumnya lewat papan tulis secara offline nyata, dan ini bisa dimasukkan ke dalam Benime Whiteboard Video Maker menjadi lebih mudah. Tentunya keunggulan yang lainnya itu bisa diakses di mana saja, dan ini menjadikan sebagai salah satu faktor keunggulannya. Namun kelemahannya itu dibutuhkan kreativitas dan pemahaman yang tinggi terkait pembuatan materi tersebut, karena di dalamnya itu polos, tidak ada elemen apapun, sehingga guru itu harus berusaha lebih untuk membuat media pembelajaran lebih baik dan lebih interaktif, sehingga guru itu harus dituntut untuk memiliki pemahaman yang lebih dan juga effort yang lebih tentunya. Nah, pertanyaan terakhir yaitu dari ketiga aplikasi ini saya akan memilih Quizizz sebagai media atau multimedia sumber belajar PAI, karena Quizizz ini yang pertama itu bisa mengevaluasi. Jadi Quizizz ini mempermudah guru khususnya untuk menilai siswa dari segi pemahaman mereka dengan kuis-kuis secara interaktif. Jadi siswa ini lebih memahami materi karena mengingat dari kuis yang sudah diberikan oleh guru, dan juga guru lebih mudah menilai karena penilaian itu secara real time. Jadi Quizizz ini sangat bagus untuk media pembelajaran atau sumber belajar, karena yang pertama yaitu kemudahan dalam evaluasi, yang kedua adanya interaksi satu sama lain dari siswa terhadap kontennya dan juga guru terhadap kontennya juga. Tentu hal ini ada kelebihan dan kekurangan, namun saya mengambil Quizizz ini karena yang pertama dia itu free, kemudian bisa diakses di mana saja, dan para siswa pun bisa mengaksesnya secara gratis. Demikianlah jawaban ulangan tengah semester dari saya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.